Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 2 untuk gerak harmonis. Di nomor 1, dua pegas identik masing-masing diberi beban yang bermassa 1 kg dan 250 gram. Tentukan perbandingan frekuensi getaran kedua persegi. Kita anggap saja 1 kg adalah massa per M1, sedangkan 250 kg adalah M2. Sehingga kita bisa langsung membandingkannya ya. Perbandingan frekuensi getaran kedua pegas, berarti frekuensi yang ke-1 banding frekuensi yang kedua. Persamaan frekuensi itu berarti 1 per 2 pi akar K per M1 dibagi dengan 1 per 2 pi akar K per M2. Jadi dari sini ini coret ya. Ini K-nya juga sama karena identik. Sehingga akar 1 per M1 per akar 1 per M2. Atau bisa kita tuliskan menjadi M2 per M1. Kita lanjutkan. M2-nya adalah 250 gram, itu 1/4 kilo dibagi dengan 1 kilo. Berarti 1/4 dibagi 1, 1/4 diakar jadi setengah. Jadi ini hasilnya adalah perbandingannya itu 1:2. Di nomor 2, tentukan panjang tali bandul sederhana yang periodenya 2 detik di permukaan bumi. Gunakan nilai pendekatan G-nya 10 meter per second dan pi kuadrat adalah 10. Untuk mendapatkan panjang tali ini, kita bisa langsung menggunakan persamaan T 2pi akar dari L per G. Berarti periodenya adalah 2 detik kali 2pi akar dari L-nya ditanyakan, G-nya adalah 10. Berarti kita kuadratkan. Ini biar lebih mudah, ini kita berarti ini 1, ini pi saja. Ketika kita kuadratkan berarti 1 sama dengan pi kuadrat L per 10. Berarti L-nya adalah 10 per pi kuadrat. Karena pi kuadratnya adalah 10, berarti 1 meter. Jawabannya ya. Di nomor 3, dua buah titik partikel melakukan gerak harmonis sederhana pada satu garis lurus. Kedua titik partikel awalnya bergerak dari titik kesetimbangan pada saat dan arah yang sama. Kemudian periode tiap titik partikel adalah T1 1/6 dan T2-nya adalah 1/3. Setelah bergerak selama T/12 detik, hitunglah sudut fase θ1 dan θ2, kemudian fase 1, fase 2, kemudian beda fase kedua titik partikel. Kita bertahap cari jawabannya ya. Pertama yang A dulu. Untuk menentukan sudut fase yang pertama berarti 2pi per periode kali waktu. Dari sini kita bisa langsung dapatkan. Dari mana sih? Kan dari omega T. Ingat ini juga dipelajari di gerak melingkar bahwa θ itu omega kali T. Jadi omeganya adalah 2pi per periode kali T. Jadi 2pi per periode. Periodenya adalah 1/6 kali waktunya 1/12. Berarti kalau kita hitung ini sama dengan pi atau 180 derajat. Kemudian θ2-nya dengan cara yang sama 2pi per T2 kali T, berarti 2pi per 1/3 dikali dengan 1/12. Ini sama saja dengan setengah pi ya, atau pi per 2 atau 90 derajat berarti sudutnya. Itu yang bagian A. Kita coba cari yang B. Fasenya itu yang pertama
waktu per periode. Itu persamaannya ya. Jadi tinggal kita masukkan 1/12 dibagi dengan periodenya ya 1/6 atau setengah. Sedangkan fase yang kedua, waktu per periode 2. 1/12 per 1/3. Berarti 1/4. Kemudian C. Yang C adalah beda fase 1 dikurangi fase 2. Sehingga kita langsung dapatkan saja ini. Di sini setengah dikurangi 1/4 atau setengah. Berarti ini jawabannya ya, beda fasenya. Di nomor 4, sebuah benda yang dikaitkan pada pegas melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo akar 2 cm dan frekuensi 4 getaran per detik. Pada saat energi kinetiknya 2 kali energi potensialnya, ditanya berapa kecepatannya. Kalau kalian ingat, ini sudah pernah kita cari simpangannya di keadaan soal ini. Di mana kata kuncinya ada di energi kinetiknya adalah 2 kali energi potensialnya. Jadi ini energi kinetiknya 2 kali energi potensial. Nah, kita cari dulu dengan informasi ini bahwa energi kinetik itu setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Saya ulangi lagi ya. Kalau ada yang belum paham, kalian pahami latihan 1 ada di sana tentang menentukan simpangan. Ini 2 kali setengah K Y kuadrat. Sehingga akan didapatkan, ini K-nya. Ini juga kita lihat dari A kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan 3Y kuadrat. Atau Y-nya nanti A per akar 3. Nah, kemudian dari bekal ini kita akan menggunakan nilai ini untuk menentukan kecepatannya. Bagaimana? Kita lihat. Y itu kan A sin omega T. Dan ini bernilai A per akar 3. Berarti sin omega T-nya adalah 1 per akar 3. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai cos-nya. Bagaimana? Kita buat segitiga ya. Andaikan ini omega T-nya. Kemudian sinus adalah depan per miring. Depannya 1, miringnya akar 3. Berarti sampingnya adalah akar 3 kuadrat dikurangi 1. Akar 3 kuadrat adalah 3 dikurangi 1, 2. Berarti di sini akar 2. Sehingga kita bisa masukkan ke kecepatan. Kecepatan itu ingat ya. Omega A cos omega T. Nah, dari sini kecepatannya omega itu 2pi per periode. Berhubung periodenya tidak diketahui, berarti kita gunakan yang frekuensi. Dikali A baru cos omega T. Berarti V-nya 2pi kali frekuensinya adalah 4. A-nya amplitudonya adalah akar 2. Dan cos itu samping per miring. Berarti akar 2 per akar 3. Sehingga kecepatannya akan kita dapatkan ya. 2 kali 4 itu 8. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Jadi 8 kali 2 itu 16. Jadi 16pi per akar 3. Nah, ini bisa langsung menunjukkan nilainya ya sebenarnya. Jadi jawabannya adalah 16 pi per akar 3. Atau kalau dirasionalkan berarti 16 pi per 3 akar 3 cm per second. Ini sama saja.
terakhir dari nomor 5, berapakah amplitudo sebuah sistem massa pegas jika massa bebannya 2 kg, konstanta gayanya 50 Newton per meter, dan kelajuan maksimum beban sama dengan 4 meter per detik? Untuk lebih memudahkan, kita beri tanda dulu ya. Ini M, konstanta pegasnya K, dan kelajuan maksimum. Jadi ini adalah Vmax. Yang ditanyakan adalah amplitudo. Berarti tahap pertama kita gunakan yang sudah diketahui dulu ya. Ingat, Vmax itu sama dengan omega kali A. Nah, kemudian kita lihat di sini Vmax-nya 4, omeganya kita belum tahu, amplitudonya ditanyakan. Berarti kita harus cari tahu dulu omeganya. Dari mana kita tahu omega ini? Dari sini. Ingat, K itu M omega kuadrat. Berarti kalau K itu 50, M-nya 2, omega kuadrat, berarti omeganya adalah 5 ya. Radian per second. Kenapa? Karena 50 dibagi 2 itu kan 25. 25 itu omega kuadrat, berarti omeganya adalah 5. Berarti kita substitusikan ke sini. Omeganya 5, amplitudo. Jadi amplitudonya adalah 4 per 5 atau 0,8 meter atau 80 cm bisa juga ya, tergantung satuan yang ditanyakannya. Alhamdulillah kita menyelesaikan 5 soal di latihan 2 ini. Kalian tetap semangat, tetap menyimak pembahasannya berulang-ulang agar kalian lebih memahaminya.